Aqsa. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita semua tentang peristiwa yang dialami oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah Subhanahu wa taala menjalankan Nabi kita Muhammad. Ingat bahasanya menjalankan. Nabi Muhammad tidak jalan sendiri atas kehendak sendiri, tidak, tetapi Allah Subhanahu wa taala yang menjalankan. Asra diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala di malam hari. Diawali dengan kalimat ta'ajjub, subhanallah. Subhanalladzi, maha suci zat yang telah menjalankan hambanya, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari masjid al-haram yakni Baitullah Makkatul Mukarramah ilal masjidil aqsa, sampai ke masjid al-aqsa yang ada di Palestina. Hadirin rahimakumullah, kenapa Allah Subhanahu wa taala awal dengan kalimat ta'jub? Tadi Pak Lurah kita, Pak Kades kita sudah sampaikan, ini perjalanan bukan perjalanan biasa, yang mana kalau dipikirkan dengan logika kita, nggak ada orang yang bisa melakukan perjalanan singkat, ya, perjalanan singkat dengan jarak yang ribuan kilometer barangkali hanya dalam waktu semalam. Bahkan dikatakan qabla ayyabrudal fars, sampai dia punya tempat tidur pembaringannya Rasulullah SAW ketika beliau sedang tidur, kemudian dibangunkan oleh malaikat Jibril untuk melakukan perjalanan Isra wal Mi'raj. Itu tempat tidurnya masih hangat, tempat tidurnya masih terasa. Ya, kalau kita habis bangun tidur kan kita sudah bisa merasakan beban, ya, terasa masih hangat tempat tidur kita. Ini menunjukkan subhanallah, baliknya tempat tidur itu masih terasa hangat. Sangat singkat sekali hadirin Allah. Dijalankan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Masjid Palestina Al-Aqsa terus tembus ke Sidratul Muntaha. Untuk ngapain, Bu? Ngapain Nabi kita Muhammad SAW menuju Sidratul Muntaha? Ngapain, Bu? Untuk mengambil apa? Perintah salat. Subhanallah. Ini salat bukan perintah yang biasa-biasa saja. Tidak seperti perintah-perintah Allah yang lainnya. Nabi kita Muhammad SAW mendapatkan perintah zakat, mendapatkan perintah haji, mendapatkan perintah-perintah yang lainnya, wahyu turun. Nabi Muhammad SAW menerima semua wahyu Allah, perintah tersebut ketika beliau masih ada di bumi, kakinya masih menampakkan di bumi, tapi tidak dengan perintah sholat. Allah Subhanahu wa taala langsung mengundang Nabi Muhammad SAW untuk berangkat ke Sidratul Muntaha. Ini menunjukkan berarti derajat sholat dengan ibadah-ibadah yang lainnya berbeda para hadirin rahimakumullah. Karena Rasul harus ngambil sendiri. Ketika ditemenin sama malaikat Jibril, cuma sampai tembus di beberapa langit. Ke Sidratul Muntahnya, ya Muhammad, wahai kekasihku, aku tidak bisa ikut denganmu terus ke atas. Kenapa? Kalau sampai tembus lagi ke atas, hancur badanku, nggak kuat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ditinggal Rasul sallallahu alaihi wasallam, tembus sampai ke Sidratul Muntaha, dapat perintah sholat. Ini derajat ibadah sholat berbeda dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Karena Rasul harus ngambilnya ke sana langsung ketemu dengan Allah. Kan berarti Allah ada di sana dong ya, di Sidratul Muntaha. Oh, tidak demikian. Kan ada orang yang berpikir pendek. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala bertemu dengan Nabi Muhammad di Sidratul Muntaha, kemudian dia simpulkan, oh, berarti disitulah tempatnya Allah Subhanahu wa taala. Oh, tidak. Laisa